Kita akan mulai dengan kegiatan kita, pelatihan dan pendampingan tutor PAUD tingkat dasar Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua. Ketua Pokja Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi Papua yang diwakili oleh Sekretaris Pokja yang terhormat Ibu Ketua Panitia, yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator yang akan mengisi materi yang dilaksanakan oleh kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak dari UNICEF, dan juga nanti ada narasumber dari pusat, kemudian dari Pokja Bunda PAUD dan beberapa mitra yang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Dan yang kami banggakan, kami kasihi Bapak Ibu Bunda-Bunda PAUD sekalian yang telah menghadiri, memenuhi undangan kami untuk kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan telah kita lewati bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, laporan Ketua Panitia, sambutan, penyematan tanda peserta, dan terakhir penutup, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Kita akan masuk pada acara yang berikut, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Doa ini akan saya bawakan dalam doa Kristen Protestan, dan Bapak atau Ibu-Ibu dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat bagimu ya Allah Bapa di surga. Betapa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau menjaga, melindungi, memelihara kami sehingga kami ada sebagaimana ada di saat ini. Ini bukan karena kekuatan dan kebaikan kami, tetapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di sore menjelang malam ini, kegiatan kami, pelatihan dan pendampingan tutor PAUD tingkat dasar yang akan berlangsung dari hari ini hingga tanggal 19 nanti, yang dilakukan oleh Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian, peserta, panitia, narasumber, bahkan pihak hotel, sarana prasarana, makan minum yang disediakan di hotel ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal hingga selesai kegiatan kami ini, kami beralaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat sore. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang
terhormat Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Pokja Bunda PAUD, perwakilan dari mitra UNICEF Papua dan Papua Barat, Bapak Ibu narasumber, peserta dari 5 kabupaten di Papua yang hadir pada sore hari ini. Izinkan kami, panitia, menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan tutor PAUD tingkat dasar yang akan berlangsung dari tanggal 15 sampai 19 Januari 2024. Saya kira kita semua tahu bahwa peradaban manusia sangat menentukan sekali pembangunan bangsa, dan pembangunan manusia sangat bergantung pada setiap intervensi yang kita buat pada siklus hidupnya. PAUD adalah titik awal dimulainya proses peradaban pada siklus hidup manusia. Papua termasuk salah satu provinsi dengan kesadaran akan pentingnya anak dengan start awal pendidikannya masih cukup rendah. Yang harus dimulai dari PAUD ini, kita punya Papua, mulai dari daerah-daerah pinggiran, masih banyak orang tua yang belum sadar bahwa anak penting sekali untuk dimasukkan di PAUD. Masih banyak PAUD di Papua yang belum terdaftar karena belum memenuhi persyaratan, kelayakan, atau kepatutan. Dan ini berdampak pada kurangnya pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Diklat berjenjang tingkat dasar merupakan bagian dari kegiatan diklat pendidikan PAUD yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 3 tingkat pendidikan PAUD, yaitu pengasuh, guru pendamping, dan guru PAUD secara berkesinambungan dan berjenjang. Untuk itu, Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua tahun 2024 kembali melakukan pelatihan dan pendampingan bagi tutor atau guru PAUD tingkat dasar yang sudah dimulai sejak tahun 2021 sebagai salah satu strategi percepatan peningkatan kompetensi guru atau tutor PAUD di Papua. Dasar hukum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013, kemudian Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang pendidikan karakter, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan, Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 tentang pendidikan bagi komunitas adat terpencil, Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.4 Tahun Garing 200 Tahun 2020 tentang susunan keanggotaan Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua, dan Surat Keputusan Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Nomor 02.01 PAN/PPTD/01 Tahun 2024 tentang pengangkatan panitia pelaksana pelatihan dan pendampingan tutor PAUD. Tujuan kegiatan ini dibuat agar guru atau tutor PAUD memiliki kompetensi minimal sebagai guru, pendamping, dan pengasuh. Guru atau tutor memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini lebih baik dari sebelumnya. Guru atau tutor termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan diri dan kerja guna meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Sasaran pelatihan ini dilaksanakan dengan sasarannya adalah pada tutor atau guru PAUD dari satuan PAUD yang belum pernah mengikuti diklat-diklat kompetensi dasar sama sekali, dan yang sering tidak dapat akses layanan atau informasi tentang perkembangan PAUD, dengan prioritas guru atau tutor orang asli Papua. Materi pada pelatihan ini sebanyak 10. Praktek baik kerjasama pengembangan PAUD berkualitas, konsep dasar PAUD, perkembangan anak usia dini, pengenalan anak dengan kebutuhan khusus, cara belajar anak usia dini, perencanaan pembelajaran anak usia dini, penilaian perkembangan anak usia dini, kesehatan dan gizi anak usia dini, komunikasi dalam pengasuhan, etika dan karakter pendidikan. Kita berharap bahwa 10 materi ini dapat dicapai, dipahami dengan baik oleh peserta sebagai capaian. Waktu dan tempat kegiatan ini akan dibuat dari tanggal 15 sampai 19 Januari 2024 di Hotel Matoa. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 38 orang, terdiri dari Kabupaten Biak Numfor 5 orang, Kabupaten Sarle 5 orang, Kabupaten Kerong 5 orang, Kabupaten Jayapura 5 orang, Kabupaten Jayapura 6 orang, Kota Jayapura 17 orang. Metode pada pelatihan ini pemaparan singkat, diskusi kelompok, tugas mandiri, praktek. Yang paling penting adalah akan ada RTL yang harus dikerjakan, ditindaklanjuti setelah kembali dari sini.
dan itu menjadi bagian dari penilaian untuk memperoleh sertifikasi pelatihan ini. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua tahun anggaran 2024. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan tutor PAUD tingkat dasar. Mengakhiri laporan ini, kami mohon kesediaan Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua yang diwakili oleh Sekretaris berkenan memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak untuk MC. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, UNICEF perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini nomenklaturnya belum berubah ya. Padahal sudah ada DOB di beberapa tempat. Seperti itu. Itu artinya ke depan itu kami sudah terbatas untuk tidak bisa lagi ke Merauke. Jadi hanya UNICEF yang masih bisa ke sana. Oleh karena itu kita membangun kemitraan ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Panitia, yang saya hormati rekan-rekan panitia dan Ibu Guru yang hari ini bisa boleh ada di tempat ini, yang sudah diutus oleh Dinas Pendidikan dan juga Bunda PAUD Kabupaten. Baik, ini merupakan salah satu program yang didorong oleh Pokja Bunda PAUD dan sepenuhnya didukung oleh pemerintah Provinsi Papua. Jadi saya secara pribadi dan mewakili seluruh komponen Pokja mengucapkan banyak terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua. Kenapa hal ini perlu dilakukan, sehingga kita bisa sama-sama mencapai yang namanya Papua bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Itu yang kemudian kita lakukan untuk meningkatkan atau sama-sama melakukan intervensi pengembangan PAUD, lebih kepada meningkatkan mutu dan kualitas dari guru. Karena pendidikan anak usia dini itu adalah sebuah investasi. Sebuah investasi yang dilakukan tidak kepada murid, tapi lebih kepada pengembangan kualitas dan mutu daripada guru itu. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Hari ini banyak PAUD yang kesulitan karena syaratnya adalah bagaimana guru-guru PAUD itu bisa memiliki kualifikasi yang memang dikehendaki oleh misalnya saja kawan-kawan di pusat, harus S1. Tapi kemarin saya dapat telepon, teman-teman panitia dapat telepon, kalau nanti yang datang itu juga kami akan kirim yang hanya tamatan SMA. Ini sebuah dilema bagaimana kita bisa memenuhi standar itu. Karena standar itu di sisi yang lain adalah dikehendaki oleh aturan, tapi di lain sisi kita memiliki kondisi daerah yang memang dalam konteks memenuhi kualifikasi itu masih minim. Mungkin Kota Jayapura sudah, tapi kabupaten lain masih belum bisa terpenuhi. Apalagi kita bicara S1 PGTK misalnya. Di sisi yang lain, banyak guru-guru PAUD juga yang memiliki gelar bukan SPD misalnya, seperti itu. Ada disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada guru untuk bisa mengerti, memahami kondisi perkembangan siswa, lalu kemudian yang berikut adalah bisa menyusun sebuah perencanaan untuk pembelajaran. Hal ini sangat penting dilakukan supaya apa? Ada kesetaraan, ada pemahaman yang sama untuk peningkatan pengembangan PAUD yang berkualitas. Itu yang kemudian kita mendorong. Tugas kami Pokja adalah mendorong itu. Oleh karena itu kita selalu bekerja sama dengan Bunda PAUD untuk mendorong, membantu Bunda PAUD di kabupaten supaya PAUD-PAUD yang belum tersentuh, PAUD-PAUD yang belum mengikuti peningkatan kapasitas seperti ini perlu kita dorong, kita libatkan sehingga mereka ini kemudian bisa menerapkan
apa yang nanti diajarkan oleh narasumber di satuan-satuan PAUD yang Bapak Ibu ada. Oleh karena itu saya sangat berharap untuk kegiatan ini boleh diikuti dengan serius, karena kita nanti akan ada kelanjutan untuk pelatihan tingkatan lanjutan dari kegiatan ini. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah setelah Bapak Ibu mengikuti, ya, Ibu guru mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu terhitung mulai Senin depan setelah Bapak Ibu kembali ke daerah. Kita berharap seluruh materi yang diberikan itu bisa diimplementasi di satuan PAUD. Nanti kami setelah 1 bulan itu, teman-teman Pokja ini akan melakukan monitoring sampai kepada sekolah yang Bapak Ibu ada atau domisili, dan kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan, memahami kondisi siswa dalam konteks perkembangan fisik maupun gizi maupun motoriknya secara pedagogik itu harus diterapkan. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana guru itu bisa menyusun proses pembelajaran itu diterapkan di satuan PAUD itu. Kita akan melakukan monitoring sehingga nanti Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu akan menyiapkan sedikit konteks penerapan itu untuk disampaikan kepada kami dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Kenapa? Karena kunjungan-kunjungan itu akan kami lakukan berdiskusi dengan Bapak Ibu dan juga Bunda PAUD. Bahkan ada sebuah rencana untuk melibatkan Dinas Pendidikan supaya bagaimana kita bisa karena nanti setelah itu ada rekomendasi yang kita juga akan sampaikan kepada Bunda PAUD, kita juga akan sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk membantu penerapan materi yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu, sehingga ini konsisten dan terarah seperti itu. Nanti setelah sebulan itu Bapak Ibu akan dipanggil lagi dalam waktu yang seperti ini untuk kemudian mengikuti yang lanjutannya, lanjutan ke tahap berikut. Jadi sangat penting sekali ini kita lakukan. Saya juga sampaikan terima kasih banyak karena Pokja kami juga melibatkan mitra-mitra kami, ya, UNICEF di tanah Papua yang selalu membantu kami untuk peningkatan mutu, ya, mutu, dan juga kita menjalin kerjasama dengan Bunda Kabupaten untuk mendorong bagaimana guru-guru kita ini kemudian kita bisa melakukan peningkatan kapasitas supaya mereka bisa memiliki pemahaman dan kualitas yang juga tidak diragukan. Jadi pelatihan-pelatihan seperti ini sebagai standar untuk bagaimana nanti ketika akreditasi itu bisa dipertimbangkan untuk kemudian sekolah yang Bapak Ibu atau PAUD yang Bapak Ibu ada bisa berkembang. Kemudian di sisi yang lain kami berharap untuk ibu guru yang ada yang mengikuti saat ini akan bisa menularkan apa yang Bapak Ibu hari ini belajar kepada teman-teman di satuan PAUD yang Bapak Ibu ada, karena kami mengundang 1 PAUD 1 guru untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga translate ilmu itu sangat dibutuhkan juga oleh ibu guru yang ada untuk bisa mentransfer kepada guru-guru yang lain sehingga memiliki pemahaman yang sama dan PAUD itu bisa berkembang dengan baik. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya, memenuhi undangan. Dengan ya saya mengundang Pak Santri dan Ibu Yos bisa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Kegiatan pelatihan dan pendampingan tutor PAUD tingkat dasar Jayapura tanggal 15 sampai dengan 19 Januari 2024 saya nyatakan dibuka. Tanda peserta pada peserta yang telah ditunjuk oleh panitia diharapkan untuk tampil ke depan. Sampai dengan selesai. Iya, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas
PAUD tingkat dasar. Ini dilakukan untuk mendorong peserta memahami proses deteksi dalam hal memahami perkembangan murid atau siswa. Lalu kemudian hal lain yang menjadi penting adalah bisa menyusun proses pembelajaran. Kenapa ini dilakukan? Agar supaya peserta itu memiliki kemampuan atau keterampilan di dalam melakukan dua hal tadi. Nah, dua hal tadi itu dilakukan di satuan pendidikan PAUD dengan tujuan agar ada manfaat yang diberikan bagi satuan PAUD itu sendiri. Lalu kemudian di sisi yang lain kami juga mendorong sehingga guru-guru itu bisa mempunyai kualitas perkembangan kualitas, peningkatan kapasitas ini dengan tujuan untuk perkembangan kualitas guru, karena sangat penting sehingga mereka bisa memenuhi syarat dalam memenuhi akreditasi. Karena disyaratkan untuk setiap guru itu harus S1. Tapi jujur kita harus mengakui bahwa di Provinsi Papua masih banyak PAUD yang punya tenaga pengajarnya SMA, sehingga kita perlu peningkatan kapasitas dalam memahami tugas-tugas guru terkait dengan proses pembelajaran maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan anak itu sendiri. Itu kenapa perlu kita lakukan, sehingga mereka yang mungkin hanya tamatan SMA kemudian kapasitasnya dapat ditingkatkan. Jadi mendorong juga dalam rangka untuk memenuhi akreditasi maupun PAUD-PAUD tersebut kemudian bisa terdata atau masuk dalam Dapodik. Karena itu tujuannya sehingga mereka bisa berproses atau proses pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Ya, 38 peserta ini yang kita harapkan adalah bagaimana mereka bisa menerapkan ilmu yang mereka dapat hari ini untuk digunakan atau diterapkan pada PAUD yang mereka hari ini menjadi guru. Itu perlu mereka terapkan karena kita di dalam kegiatan ini nanti akan ada lanjutannya. Nah, kemudian kami akan melakukan monitoring evaluasi untuk melihat dan juga melakukan pendampingan kepada guru-guru tersebut bagaimana cara mereka menerapkan. Itu nanti kita akan lakukan monitoring evaluasi dan juga memberikan pendampingan di dalam memastikan penerapan ini harus dilakukan. Kalau penerapan ini sudah dilakukan, selanjutnya adalah kita akan panggil untuk memberikan lagi pelatihan kepada mereka tingkat lanjutan, sehingga ini bisa dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh untuk penerapan, sehingga pengembangan PAUD dari sisi mutu dan kualitas itu kemudian bisa terjadi di satuan PAUD. Terima kasih.